Selamat siang Kak Tiara. Ya, siang Ibu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau baik, udah tahu belum sebelumnya ke sini mau ngapain? Belum, kenapa Ibu? Oke, jadi di sini saya sama Kak Tiara akan melakukan sedikit sesi konseling ya Kak Tiara. Oke, sebelum itu tadi pas waktu dipanggil di sini deg-degan nggak waktu dipanggil buat ke sini? Iya, Kak, temen-temen ayo kayak ceng-cengin gitu. Oke, jadi jangan takut ya Kak Tiara, kita cuma melakukan sesi konseling aja kok. Sebelumnya Kak Tiara udah pernah dipanggil belum sama guru-guru BK sebelumnya untuk sesi konseling seperti ini? Belum sih. Oke, jadi ini sesi pertama ya Kak Iya. Tiara buat konseling sama guru BK-nya di sini ya. Oke, kalau ini pengalaman konseling Kak Tiara yang pertama, jadi saya sedikit menerangkan ke Kak Tiara bagaimana sih sesi konseling itu. Jadi sesi konseling ini adalah proses pemberian bantuan untuk mengatasi sekiranya memberikan solusi lah atas masalah yang telah Kak Tiara hadapi, seperti itu. Untuk durasi sesi konselingnya mungkin kita bisa buat 30 menit ya Kak Tiara, karena kan juga kita ngambil waktunya memanfaatkan waktu istirahat ya Kak Tiara. Nah kalau lama-lama kan takut mengganggu waktu istirahatnya Kak Tiara. Oke, jadi untuk sesi konseling ini juga kita menekankan asas kerahasiaan. Jadi apa yang nanti disampaikan Kak Tiara dalam sesi konseling ini akan menjadi rahasia kita berdua, dan baik saya maupun Kak Tiara tidak akan membicarakannya di luar sesi konseling, seperti itu ya Kak Tiara. Dan untuk membantu keberhasilan sesi konseling ini juga dibutuhkan asas keterbukaan dari Kak Tiara. Jadi Kak Tiara diharapkan bisa terbuka untuk menceritakan sekiranya apa aja sih yang mengganggu Kak Tiara, seperti itu, tanpa ada rasa ditutup-tutupi. Itu ya Kak Tiara. Iya. Oke, bisa dimengerti Kak Tiara? Bisa Ibu. Oke, apa ada yang ingin disampaikan lebih dulu? Enggak ada sih Ibu. Oke, jadi bisa kita mulai ya sesi konselingnya. Iya. Oke, baik. Jadi Kak Tiara, sebenarnya saya memanggil Kak Tiara ke sini itu karena saya sebagai guru BK, nah ucap kelas 11 ini ya, salah satunya termasuk kelasnya Kak Tiara ini, seringkali mendapatkan dari beberapa guru mapel yang udah terhitung ini ada hampir 4 guru mapel yang bilang ke saya tentang Kak Tiara yang nggak mengumpulkan tugas di mapel-mapel tersebut gitu. Kalau saya boleh tahu nih dari sisi Kak Tiara, apa yang ingin Kak Tiara sampaikan dari yang telah saya sampaikan sebelumnya ini? Iya. Jadi bener ya Ibu. Oke. Di beberapa mapel itu tugasnya banyak banget gitu ya. Jadi saya kayak males gitu loh Ibu ngerjakan tugasnya gitu. Jadi ya saya ini bisa dibilang sering nunda-nunda ngerjain tugas gitu. Awalnya nunda 1, nunda 2, akhirnya sampai numpuk Iya, gitu. numpuk gitu. Terus jadi ya saya pikir daripada ngerjakan tugas ya mending nonton gitu Ibu. Oke. Kalau boleh saya tahu nih Kak Tiara, udah berapa tugas sih yang belum Kak Tiara selesaikan sampai saat ini? Berapa ya? Banyak. Terhitung lebih dari 5 ada Kak Tiara? Ada mungkin. Oke. Kak Tiara ngalamin ini tuh udah lama atau baru akhir-akhir ini aja karena tugasnya membludak atau gimana? Iya, sebenarnya dari kelas 11 ini sih Bu. Awal kelas 11. Iya, dulu kelas 10 itu kayak ya rajin-rajin aja gitu ya. Oke. Atau mungkin juga dari teman-teman saya kan kalau waktu kelas 10 itu kayak anaknya itu sering kayak ngajak ayo ngerjain tugas bareng gitu. Okay. Nah, karena kan di kelas 11 ini kan rolling ya Ibu, jadi ganti. jadi kayak nggak ada temen yang ngajak gitu buat ayo nugas bareng, nggak ada. Oke, jadi Kak Tiara kayak nggak ada ajakan pressure buat ngerjainnya gitu ya Kak Tiara. Terus kan juga semakin banyak gitu kan tugasnya, jadi ya saya kayak males gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak Tiara, malesnya ini tuh biasanya dipicu karena apa sih Kak Tiara? Kayak ya karena banyak tadi itu ya Ibu tugasnya, terus lebih saya mikirnya lebih enak kalau nonton aja gitu. Oke, jadi dihindari jadinya Kak Tiara dari tugasnya
mending saya rebahan terus nonton gitu ibu, daripada ngerjakan tugas kan pusing gitu. Karena udah banyak juga ya Kak Tiara. Oke Kak Tiara, kalau dari orang tuanya sendiri apa udah tahu nih Kak Tiara kayak gini? Sebenarnya tahu ya kebiasaan saya kayak sering nonton gitu, rebahan sambil rebahan. Nah tapi saya bilangnya itu kayak nggak ada tugas, jadi mereka ya nggak tahu kalau saya malah menunda tugas gitu. Ya, kalau tahu pasti dimarahin sih Bu. Oke, kalau Kak Tiara tadi udah ngulang beberapa kali lebih sering nonton, emang biasanya nonton apa sih Kak Tiara? Banyak sih Bu, kayak YouTube bisa, drakor juga gitu. Paling waktu enaknya buat nonton tuh Kak Tiara biasanya ngabisinnya di waktu apa? Kayak malamnya mungkin atau sore? Ya sore, malam juga bisa. Biasanya sampai tengah malam Ibu. Kan kayak kalau udah keasikan kan sampai nggak tahu waktu gitu. Berarti bisa berjam-jam ya Kak Tiara ngabisin waktunya buat nonton itu tadi ya, dari berbagai konten yang ada di media sosial seperti itu ya. Oke, jadi adanya konseling kali ini adalah untuk membantu Kak Tiara mengatasi kebiasaan buruknya itu ya Kak Tiara, untuk menunda-nunda tugasnya ini. Karena kan udah banyak banget dan memang harusnya kan dikerjakan untuk pengumuman sebagai nilai ya Kak Tiara. Jadi konseling kali ini digunakan sebagai upaya untuk membantu Kak Tiara mengatasi kebiasaan buruknya Kak Tiara yang suka menunda-nunda tugasnya Kak Tiara, seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan mengenalkan teknik yang sekiranya nanti dapat membantu Kak Tiara untuk mengatasi masalahnya Kak Tiara ini, yaitu ada teknik punishment, yang mana punishment ini tuh kan yang udah kita tahu adalah bahasa Indonesia dari hukuman ya Kak Tiara. Tapi Kak Tiara jangan terpressure dulu karena kata hukuman, karena ini kan juga untuk kebaikannya Kak Tiara juga ya. Jadi kita tetapkan saja tujuan konselingnya Kak Tiara ini untuk mengatasi tugas-tugas yang udah dikerjainnya. Apakah Kak Tiara sebelumnya bersedia? Bersedia. Oke, jadi kita mulai tetapkan ya Kak Tiara untuk tujuan konselingnya Kak Tiara ini. Apa yang ingin Kak Tiara capai di sebenarnya? Ya, pengennya saya jadi nggak malas lagi, terus nggak nunda-nunda tugas lagi gitu. Oke, jadi lebih bisa teratur untuk mengerjakan tugasnya gitu ya Kak Tiara. Oke, untuk waktunya sendiri Kak Tiara biasanya tuh ada nggak waktu di hari-hari tertentu atau mungkin di jam tertentu yang biasanya Kak Tiara ngerasa ini deh waktu yang hari ini waktu yang pas buat ngerjain tugasnya gitu? Mungkin di jam-jam ini malam ya, habis maghrib gitu biasanya kayak ya bingung kan mau ngapain, tapi karena lihat tugasnya kok banyak gitu, jadi ya saya lebih milih buat nonton itu tadi. Oke, jadi untuk mencapai tujuannya Kak Tiara, saya bisa membuatkan Kak Tiara jadwal untuk mengerjakan tugasnya Kak Tiara ya. Karena kan tugasnya Kak Tiara yang belum dikerjakan kan ada beberapa. Dan Kak Tiara juga bilang waktunya Kak Tiara mungkin yang paling nyaman buat ngerjain tugasnya ada di malam hari ya Kak Tiara, habis maghrib. Jadi gimana kalau kita buat jadwal bahwa satu hari Kak Tiara bisa mengerjakan satu tugasnya di waktu habis maghrib. Tepatnya jam berapa biasanya Kak Tiara? Jam 6. Jam 6? Iya. Oke, satu hari satu tugas pada pukul 6 ya, 6 sore ya Kak Tiara ya. Kak Tiara bisa mengerjakan tugasnya itu. Apakah Kak Tiara bersedia? Iya. Oke, membuatkannya. Oke, karena kita pakai teknik punishment ya Kak Tiara, jadi apa nih sekiranya konsekuensi yang Kak Tiara bisa lakukan nanti kalau tidak mengerjakan apa yang udah menjadi tujuan konseling kita? Kalau dari Kak Tiara sendiri apakah ada usulan? Mungkin bisa ini mengurangi waktu nonton. Oke, kurangin waktu nontonnya Kak Tiara ya. Kalau tadi Kak Tiara bisa menghabiskan waktu, idealnya berapa sih Kak jamnya Kak Tiara buat menghabiskan waktu untuk nonton? Kalau nonton biasanya itu pulang sekolah, kan pulang sekolah jam 2. Terus biasanya sampai di rumah
paling jam 3, setengah 3 lah, setengah 3 nonton Oke. nonton sampai maghrib kan, berhenti, terus lanjut lagi habis maghrib, nonton lagi sampai malam. Biasanya berapa jam ya? Kira-kira 8 jam. ya, 8, Wow. 9 jam. Hampir memasuki setengah hari ya Kak Tiara, Iya. walaupun terpotong dengan sekolah ya. Kalau di weekend bisa seharian berarti. Iya, Habisin itu. waktu buat nonton konten ya Kak Tiara. Kalau nggak keluar rumah ya gitu, nonton seharian di rumah. Oke, jadi kalau Kak Tiara sendiri dari usulannya tadi kan berarti kalau sebagai bentuk punishment-nya Kak Tiara nggak bisa mencapai tujuannya Kak Tiara, targetnya untuk satu hari mengerjakan satu tugas pada pukul 6 sore. Jadi Kak Tiara mengurangi waktu nontonnya di satu hari itu menjadi, mungkin kita bisa buat menjadi 5 jam mungkin ya Kak Tiara. Untuk di waktu terserahnya Kak Tiara, mungkin bisa dikondisikan ya Kak Tiara. Mungkin Kak Tiara tadi kan pulang sekolah dan nonton, Iya. terus malamnya ada nonton lagi, itu bisa dikondisikan menjadi sebagai bentuk punishment-nya Kak Tiara boleh menonton kontennya dalam waktu 5 jam sehari seperti itu. Oke, sebagai bentuk reward-nya Kak Tiara bisa apa nih? Kalau usulannya dari Kak Tiara, kalau bisa mencapai targetnya nanti, Ini saya melakukan selama berapa hari ya Ibu? mungkin kita bisa atur jadwalnya. Kak Tiara bisa mulai mencoba dalam durasi waktu 1 minggu. Oke. Berarti dalam 1 minggu saya harus melakukan ini tadi ya Ibu? Iya, tuh, mencoba untuk menyelesaikan satu hari satu tugas gitu. Oke. Apa ya? Mungkin bentuk kesukaannya Kak Tiara apa? Nonton itu tadi Ibu. Oke, jadi mungkin kita bisa buat untuk punishment-nya kan tadi durasi waktunya kalau nggak bisa mencapai target kan dikurangin. Kalau mungkin sebagai bentuk reward-nya Kak Tiara bisa menjadikan cheating day, nanti bisa ambil dari 1 minggu itu. Kak Tiara bisa bebas memilih hari apa aja, satu hari di mana Kak Tiara bisa nonton konten itu sepuasnya gitu. Oke. Apakah bisa dimengerti Kak Tiara? Bisa Ibu. Oke, jadi saya ini buatkan jurnalnya. Bagaimana nanti kita bikin, istilahnya kalau di sini kita sebutnya sebagai kontrak ya Kak Tiara. Jadi di sini ada beberapa tabel yang hendaknya diisi Kak Tiara. Jadi kontrak ini merupakan kesepakatan kita bersama ya Kak Tiara, sebagai bentuk kontraknya Kak Tiara agar bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai dari sesi konseling ini. Itu dalam kontrak ini juga berisikan beberapa tabel yang hendaknya diisi Kak Tiara, mulai dari tujuan yang ingin dicapai kita dalam sesi konseling kali ini, yaitu Kak Tiara yang menyelesaikan satu hari satu tugas ya Kak Tiara, seperti itu pada pukul 6 sore. Lalu bentuk usahanya Kak Tiara bisa dituliskan kapan Kak Tiara mengerjakan tugasnya, pada pukul berapa, dan lain sebagainya. Lalu ada konsekuensi kalau tidak melakukan. Jadi sebagai bentuk punishment-nya tadi Kak Tiara yang kalau nggak bisa mencapai targetnya kan harus mengurangi waktu untuk melihat konten-konten yang Kak Tiara yang bisa mendistract Kak Tiara menunda tugas, dan hal yang didapat setelah itu untuk penguatannya atau kita biasa yang kita sebut dengan reinforcement ya kalau di bimbingan konseling sendiri. Jadi Kak Tiara bisa untuk ada satu hari cheating day yang mana Kak Tiara bisa nonton konten sepuasnya setelah melakukan rangkaian tujuan yang hendak Kak Tiara capai. Ya, apakah bisa dimengerti Kak Tiara? Bisa Ibu. Oke, jadi ini dalam 1 minggu ke depan Kak Tiara bisa mulai mencobanya dan menuliskannya di situ, dan kita akan kembali minggu depan untuk sesi konseling selanjutnya, dan kita akan melihat nih progresnya atau adakah perubahan yang Kak Tiara alami nanti di 1 minggu ke depan seperti itu. Oke, apa yang ada yang ingin disampaikan Kak Tiara lagi? Nggak ada sih Ibu. Oke, kalau begitu untuk kali ini sesi konselingnya saya cukupkan sampai di sini, dan kita akan bertemu kembali di minggu depan dengan waktu dan hari yang sama, atau mungkin kalau ada perubahan jadwal bisa kita diskusikan melalui WhatsApp ya Kak Tiara. Oke, terima kasih Kak Tiara. Ya, terima kasih Ibu. Saya
saya izin kembali ke kelas. Oke, silakan. Permisi. Oke, Permisi, Bu. silakan masuk. Oke. Selamat siang Kak Tiara. Siang, Bu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jam makan siang udah makan siang dulu sebelumnya sebelum kesini. Sudah ini barusan tadi makan sama Oke. teman-teman. Oke, jadi udah kenyang, udah siap ya berarti buat sesi konseling hari ini. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ya Kak Tiara. Oke, membahas pertemuan yang sebelumnya kan kita udah nyoba nih menetapkan tujuan dan bagaimana Kak Tiara melakukan usaha-usahanya, bentuk-bentuk usahanya dalam mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan ada teknik punishment dan juga reinforcement ya Kak Tiara. Oke, untuk terkait dengan tugas rumahnya nih, gimana? Ini, Bu. Ya, saya sudah melakukan apa ya, sesuai targetnya gitu. Oke, udah terpenuhi ya berarti Kak Tiara selama 1 minggu ini. Iya. 1 hari 1 tugas di pukul 6. Oke, Kak Tiara juga memanfaatkan cheating day-nya setelah berhasil ya ini berarti. Oke, kalau boleh saya tanya nih, gimana nih Kak Tiara perasaannya waktu mengerjakan tugas rumahnya ini? Ya, awalnya sulit ya, Ibu. Kayak kan sebelumnya kan nggak pernah apa, maksudnya ya udah nggak usah ngerjain tugas, mending nonton gitu. Nah tapi kemarin selama 1 minggu ini tuh akhirnya kayak memaksakan diri untuk Iya. mengerjakan tugas, tapi ya itu sih sulitnya. Oke, untuk dampak yang Kak Tiara rasakan setelah mengerjakan ini, apakah ada Kak Tiara mengalami perubahan dari dalam diri Kak Tiara? Nah ini saya jadi lebih apa ya, bisa apa mengatur waktu buat mengerjakan tugas-tugasnya itu, kayak lebih ringan lah Ibu, jadi tugasnya kan berkurang ya. Iya. Itu sih, meskipun ya sehari cuman bisa 1 tugas, tapi ya alhamdulillah sudah Bisa berkurang ada gitu yang ya. terlewati Iya. ya Kak Tiara. Oke, jadi Kak Tiara tadi kesulitannya mungkin di awal-awal masih kaget ya, karena kan nggak terbiasa buat ngerjain tugasnya, untuk meluangkan waktu buat ngerjain tugasnya gitu ya. Oke, tapi makin kesini juga dilakukan ya Kak Tiara. Oke, kalau dari tanggapan orang tuanya Kak Tiara sendiri nih gimana? Apakah notice atau gimana? Iya Ibu, kayak waktu saya ngerjakan tugas itu orang tua apa ibu saya sih, Iya. ibu saya kayak datang kan ke kamar, tumben banget kayak Iya. tumben banget kok ngerjain tugas gitu, biasanya kan nonton Nonton. gitu sih. Oke, jadi lebih ke arah positif juga ya dari Iya. respon orang tuanya. Dan dari saya sendiri pun sampai hari ini, dari minggu kemarin itu belum ada laporan lagi dari guru-guru mapel terkait dengan tugasnya Kak Tiara. Jadi alhamdulillah sudah ada perubahan juga yang dirasakan baik dari sisi guru mapelnya maupun orang tua sendiri juga merasakan perubahan yang baik bagi Kak Tiara seperti itu. Tapi untuk sampai pekan ini masih ada tugas Kak Tiara? Masih Bu. Oke. Ya lumayan lah. Oke, jadi habis mungkin satu dikerjain, terus emang kan setiap harinya kan sekolah juga ya kan, Iya. pasti ada tugas baru juga. Masih agak kesulitan nggak Kak Tiara? Iya, sudah lumayan ini sih, bisa kayak apa, kalau dapet tugas itu bisa langsung ngerjakan gitu, kayak takutnya kan numpuk lagi gitu. Oke, untuk membantu Kak Tiara mengatasi rasa takut numpuk laginya, mungkin kita pada sesi konseling kali ini bisa memperbarui kontrak dari yang kita buat sebelumnya ya Kak Tiara. Kalau kemarin nih target yang kita tentuin kan 1 hari 1 tugas di pukul 6 sore. Iya. Apakah bisa di-upgrade nih kita jadi 1 hari mungkin Kak Tiara bisa menetapkan 2-3 tugas? Ya mungkin bisa 2 atau 3 Kak Tiara menetapkannya. Mampunya Kak Tiara 2 aja Ibu. 2. Oke, jadi 1 hari 2 tugas ya Kak Tiara. Iya. Oke, di pukul yang sama mungkin, atau Kak Tiara setelah seiring berjalannya waktu ngerjain tugas ternyata
lebih enak di jam 7 atau sama aja jam 6. jam 6 ya? Startnya memang jam 6 ya Kak Tiara, sepertinya Kak Tiara waktu belajarnya di pukul itu. Iya. Oke, jadi tujuan konseling yang dikontrak kita perbarui menjadi 1 hari Kak Tiara dengan target 2 tugas yang harus diselesaikan pada pukul 6 sore. Baik, untuk sebagai bentuk punishment-nya nih, Kak Tiara masih suka nonton konten kan? Pada minggu kemarin kan kita kasih waktu 5 jam ya Kak Tiara untuk nonton kontennya. Kalau untuk minggu ini nih, kita bisa mungkin kurangin durasi waktunya kalau Kak Tiara nggak bisa mencapai targetnya. Iya, mungkin bisa berkurang Jadi 3 jam. 3 jam ya Kak Tiara. Oke, sebagai bentuk punishment-nya 3 jam untuk melihat konten, dan sebagai bentuk penguatan atau reinforcement-nya atau yang biasa kita kenal dengan istilah reward-nya. Nih Kak Tiara akhir-akhir ini lagi suka apa? Ini saya lagi suka ini sih, Bu, kulineran akhir-akhir. Oke, kulineran ya Kak Tiara ya. Kan banyak kan kayak tempat-tempat apa jajan-jajan Iya, yang bisa dikunjungin ya Kak Iya. Tiara. Sendiri atau sama-sama itu biasanya Kak Tiara? Sama teman-teman? Biasanya sama kakak saya. Oh, ada kakak ya Kak Tiara? Iya, ada. Oke, jadi Kak Tiara bisa manfaatin cheating day-nya itu kalau bisa ngelakuin bentuk usahanya agar tujuan Kak Tiara tercapai dengan 1 hari cheating day untuk kulineran sama kakaknya Kak Tiara itu ya. Oke, ini bisa dilihat kontraknya dulu. Barangkali Kak Tiara ada yang ingin disampaikan yang sekiranya kurang paham. Sudah paham. Oke, untuk sesi konseling kali ini mungkin itu dulu, dan kita bisa membahas progresnya seperti hari ini di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau gitu sesi konseling ini saya cukupkan terlebih dahulu ya Kak Tiara. Terima kasih. Terima kasih Bu, izin kembali ya Ibu. Iya. Ini sih Bu. Oke, silakan masuk. Oke, selamat siang Kak Tiara. Siang Ibu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, seperti biasa kita ketemunya di jam isomah ya Kak Tiara. Iya. Udah makan siang? Alhamdulillah sudah, barusan sama teman-teman. Oke, jadi udah siap ya buat masuk sesi konseling seperti biasanya. Iya. Oke, jadi sesi konselingnya bisa kita mulai ya Kak Tiara untuk kali ini. Terkait dengan pembaruan kontrak yang udah kita bahas sebelumnya, gimana nih Kak Tiara? Apakah udah dilakukan tugas rumahnya sesuai dengan kontrak yang baru kemarin? Iya ini Bu. Ya alhamdulillah sudah mencapai targetnya gitu. Oke, Kak Tiara udah bisa untuk mulai mencoba 1 hari, dalam 1 hari itu mengerjakan 2 tugas ya Kak Tiara. Iya. Tetap di pukul 6 ya Kak Tiara. Oke, dan sampai juga Kak Tiara bisa mendapatkan rewardnya ya di minggu sebelumnya untuk kulineran sama kakaknya. Oke, gimana nih Kak Tiara setelah melakukannya? Iya, terlihat ini sih Bu, kayak saya merasakan perubahan gitu. Oke. Buat apa? Tugasnya ini jauh berkurang gitu dari sebelumnya. Dari sebelumnya. Ya, jadi mungkin bisa lebih efektif gitu saya mengerjakan tugasnya gitu. Lebih bisa memanfaatkan waktu ya Iya. Kak Tiara. Oke, untuk kesulitannya apakah di tugas rumah yang diperbarui ini ada kesulitan Kak Tiara saat melakukannya? Kesulitan mungkin di awal-awal sih Bu, kayak kan jadi lebih lama gitu ya ngerjakan tugasnya gitu. Iya. 2 tugas sekaligus. Tapi ya alhamdulillahnya ya itu tadi, tugasnya bisa berkurang lebih cepat dari sebelumnya gitu, jadi nggak numpuk lagi gitu. Oke, jadi ada perubahan dampaknya ya yang dirasakan Kak Tiara. Iya. Oke, untuk mungkin tanggapan dari orang-orang di sekitarnya Kak Tiara terkait dengan mungkin kok tambah lama aja belajarnya dari Iya. orang tua. Kalau dari ibu sih kayak ya seneng ya lihat anaknya belajar gitu, kayak rajin gitu. Terus kalau dari teman-teman itu kayak bertanya-tanya gitu loh,
bisa kan, sebelumnya kan malah kayak numpuk, tapi sekarang udah bisa apa ya, mengerjakan tugasnya dengan baik gitu. Menyesuaikan tugas yang ada Iya. dikerjakan. Oke. Pernah ada sempat dapat singgungan lagi dari guru mapel? Nah itu guru mapel ini sih Bu, kayak lebih mengapresiasi gitu. Karena udah nggak molor-molor lagi, Iya. intinya jadi lebih tepat waktu gitu ya Kak Tiara. Oke, jadi sejauh ini setelah kita melakukan sesi konseling dari awal sampai sekarang, dapat saya simpulkan bahwa Kak Tiara ini juga mengalami progres perubahan yang ke arah yang lebih baik ya tentu saja Kak Tiara. Dan saya harapkan Kak Tiara saat sesi konseling ini pun nanti pas waktu diakhiri, Kak Tiara tetap bisa menerapkan hal ini di luar sesi konseling, sehingga Kak Tiara nanti bisa terbentuknya suatu kebiasaan baru dari yang awalnya menunda-nunda tugas bisa diganti dengan kebiasaan baru yang lebih cepat, lebih baik saat mengerjakan tugas gitu. Jadi saya harap Kak Tiara tetap bisa melakukan hal ini di luar sesi konseling dengan harapan yaitu tadi Kak Tiara tidak kembali ke kebiasaan buruknya Kak Tiara seperti itu. Apa ada yang ingin disampaikan sebelum sesi konseling ini berakhir Kak Tiara? Ya mungkin ini saya mau mengucapkan terima kasih buat Ibu selama ini atas bantuannya. Saya bisa jadi ya, yang sebelumnya kayak malas terus menunda tugas, sekarang jadi ya malah sebaliknya gitu ya, lebih bisa mengatur waktu buat mengerjakan tugas-tugasnya. Walaupun masih dalam proses menuju ke sana, tapi sangat bagus sekali Kak Tiara, perlu diapresiasi perubahannya Kak Tiara dari awal sampai hingga ke titik sekarang seperti itu. Jadi saya dapat katakan juga teknik ini memang efektif juga di Kak Tiara, jadi saya pesan sama Kak Tiara betul-betul agar bisa diterapkan di luar sesi konseling agar nggak kembali lagi ke kebiasaan buruknya itu. Oke, untuk kali ini sesi konseling pada hari ini dapat saya katakan bisa kita akhiri sekarang. Dan terima kasih Kak Tiara sudah sangat kooperatif saat sesi konseling hingga bisa mencapai tujuan dari konseling ini. Saya juga terima kasih Bu. Oke, terima kasih Kak Tiara.